Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Disma Maulidia dengan NIM 21130710002 dari program studi S1 Pendidikan IPA. Pada video kali ini, saya akan membuat praktikum kapilaritas air melalui media tisu dan kertas. Adapun tujuan praktikum yang dilakukan pada proses kapilaritas air ini adalah yang pertama, untuk mengetahui proses dan daya kapilaritas pada tisu dan kertas. Yang kedua adalah untuk mengetahui perbandingan kecepatan peristiwa kapilaritas antara dua sumbu yang berbeda ketebalannya. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah gelas plastik, sendok, stopwatch, air, penggaris, pewarna makanan, tisu, dan kertas. Adapun prosedur kerja yang dilakukan pada praktikum kapilaritas air ini, yang pertama adalah siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yang meliputi gelas plastik berupa gelas A, B, C, dan D, air, tisu, pewarna makanan, sendok, penggaris, kertas, dan stopwatch. Letakkan keempat gelas plastik yang telah disiapkan tadi dengan posisi yang lurus satu sama lain. Tuangkan air dengan jumlah ukuran yang sama pada gelas B dan gelas C. Berilah warna makanan yang berbeda pada gelas B dan gelas C. Aduk secara merata pewarna makanan yang telah tercampur dengan air secara merata menggunakan sendok. Lipatlah tisu dan kertas yang telah disiapkan dengan bentuk yang sama panjang. Masukkan tisu dan kertas yang telah dilipat tadi dari gelas B ke gelas A dan gelas C ke gelas D. Amati kenaikan air pada tisu dan kertas dalam waktu 2 menit menggunakan stopwatch. Ukurlah besar kenaikan ketinggian pada kertas dan tisu menggunakan penggaris. Amatilah hasil praktikum yang dilakukan pada percobaan tersebut dan catatlah hasil pengamatan yang telah diperoleh pada tabel data hasil pengamatan.
Berdasarkan tabel data hasil pengamatan pada praktikum kapilaritas air ini adalah air di dalam gelas B dan gelas C naik melalui media tisu dan kertas. Media tisu dan kertas merupakan salah satu bahan yang dapat menyerap air atau dilalui oleh air karena memiliki celah-celah atau pori-pori. Semakin besar celah suatu benda, maka semakin cepat dalam menyerap air. Begitu sebaliknya, semakin kecil pori-pori suatu benda, maka semakin lambat dalam menyerap air. Adapun media tisu dan kertas dalam praktikum ini berperan sebagai pipa kapiler. Pipa kapiler merupakan suatu pipa yang memiliki diameter yang sangat kecil, sekitar 1 mm. Jika pipa kapiler dimasukkan ke dalam suatu zat cair, maka zat cair tersebut akan naik. Proses naiknya air melalui media tisu dan kertas merupakan salah satu peristiwa dari kapilaritas. Kapilaritas merupakan suatu peristiwa naik turunnya suatu zat cair melalui media tertentu yang terdiri dari pembuluh halus akibat adanya gaya adhesi dan gaya kohesi. Kapilaritas disebabkan karena terjadinya interaksi antara molekul satu dan molekul lainnya di dalam suatu zat cair. Di dalam suatu zat cair, molekul-molekul berinteraksi karena adanya gaya adhesi dan gaya kohesi. Gaya adhesi merupakan gaya tarik-menarik antara molekul satu dan molekul lainnya yang tidak sejenis. Sedangkan gaya kohesi merupakan gaya tarik-menarik antara molekul satu dan molekul lainnya yang sejenis. Proses naiknya air melalui media tisu dan kertas disebabkan karena gaya adhesi lebih besar dibandingkan gaya kohesi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa kapilaritas pada air. Perbedaan besar kenaikan terhadap media yang digunakan dalam menyerap air itu disebabkan karena adanya perbedaan daya serap bahan yang digunakan. Kapilaritas merupakan suatu peristiwa naik turunnya suatu zat cair akibat adanya gaya adhesi dan gaya kohesi. Gaya adhesi merupakan gaya tarik-menarik molekul yang tidak sejenis, sedangkan gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik molekul yang sejenis. Kapilaritas air terjadi karena gaya adhesi lebih besar dibandingkan gaya kohesi, yang menyebabkan cairan naik ke atas. Perbedaan besar kenaikan suatu zat cair terhadap media yang digunakan di dalam menyerap air disebabkan karena adanya perbedaan daya serap bahan yang digunakan. Sekian video praktikum kapilaritas air, semoga bermanfaat. Terima kasih.